Jumpa lagi dengan Mutiara Sabda Allah. Jumat 29 Agustus 2025 dipersembahkan oleh Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Semarang. Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Dimuliakanlah Tuhan. Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias. Yakni Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukai hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan hari ini begitu bagus sekali karena mengisahkan bagaimana keberanian Yohanes Pembaptis yang membela kebenaran dan keadilan walaupun harus mengorbankan nyawanya. Kita pun diajak untuk bisa menyuarakan kebenaran. Walaupun itu terkadang susah, tetapi kita harus berkata yang jujur, berkata yang benar, supaya kita
boleh menjadi contoh yang baik bagi sesama kita. Kita harus bisa mengatasi gengsi kita, tidak mengutamakan kepentingan pribadi kita, tetapi kita lebih mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Kita harus bisa mengalahkan kebencian dengan kasih, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu cintailah musuhmu, kasihilah orang-orang yang membencimu. Di sini kita bisa meneladani bagaimana seorang Yohanes Pembaptis membela kebenaran dan keadilan untuk kedamaian, walaupun ia harus menderita, dipenggal kepalanya untuk sebuah kebenaran. Mampukah kita sebagai orang-orang yang dipilih Yesus menyuarakan kebenaran dan keadilan pada saat ini, di mana negara yang sedang mengalami krisis kepercayaan kepada pemerintahan? Maka marilah kita, umat Katolik, saling bahu-membahu mendoakan agar negara kita menjadi negara yang damai, adil, dan mempunyai wakil-wakil rakyat yang peduli dengan rakyat, membela kebenaran seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.